Saat selesai. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, turun atas kita sekalian. Hari ini kita akan angkat satu pujian yang mengatakan bahwa hanya karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Bahkan Dia rela mati demi hidup kita karena satu alasan, Dia mengasihi saya dan saudara. Mari kita akan pujian ini bersama-sama. Sang mulia kasih. Sang mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama sekali lagi. Sang mulia kasih-Mu. Korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku.
Selamat pagi, salam, jemaat dikasih Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu bersama-sama, dan sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, supaya ketika firman disampaikan, kami boleh memahami dan mengerti, bahkan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Juga untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan, kiranya Tuhan pakai dia dengan sangat luar biasa, sehingga apa yang disampaikannya adalah berdasarkan dari yang Tuhan mau atas kehidupan kami saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema, apakah engkau mengasihi aku melebihi dari mereka ini? Dilandasi dari firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat yang ke-17, yaitu di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan di bawah perikop, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan akan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ada sebuah cerita, yaitu ada seorang yang mengasihi pasangannya dengan sangat luar biasa. Suatu ketika mereka akan berpisah, dan sang pria pun mengatakan sebuah janjinya kepada pasangannya. Ia mengatakan, aku akan mengasihi engkau dengan apa adanya. Aku akan mengasihi engkau dengan setulus hati. Aku akan senantiasa menyayangi engkau di dalam keadaan apapun. Bahkan setiap awal bulan aku akan datang ke tempat ini untuk menjumpai engkau. Sebab mereka akan berpisah karena sang pria akan bekerja di luar kota, sedangkan yang wanita akan bekerja di kota. Dan mereka akan berpisah dengan jarak yang sangat jauh. Ketika di awal bulan pertama mereka berpisah, sang pria pun menjumpai sang wanita ini yang menepati janjinya, dan sang wanita sangat bahagia sebab ia adalah seorang yang menepati janjinya. Ketika memasuki bulan yang berikutnya, sang pria pun tetap menjumpai wanita ini, dan ia pun sangat bahagia karena sang pria ini menepati janjinya. Lalu memasuki bulan yang ketiga dan seterusnya hingga sampai bulan yang kelima, sang pria pun tetap menjumpainya. Ketika memasuki bulan yang keenam, sang wanita ini sudah tidak sabar. Ia ingin menjumpai, bertemu dengan pasangannya, tetapi pasangannya tidak kunjung datang hingga sampai akhir bulan. Namun ia berpikir, mungkin pasangannya lagi sibuk, banyak pekerjaan, makanya tidak bisa datang. Dan ketika memasuki bulan berikutnya, pasangannya juga tidak kunjung datang, dan ia masih berpikir, mungkin ia sibuk dan banyak pekerjaan. Ketika memasuki bulan selanjutnya, ia mulai berpikir, apakah ia baik-baik saja? Namun ia tetap khawatir, dan ia memutuskan untuk pergi ke tempat ia bekerja.
Dan ketika ia sampai di tempat pasangannya bekerja, ia bertemu dengan security yang sedang bertugas. Dan ia bertanya, apakah engkau mengenal seseorang yang bernama ini? Dan security itu menjawab, saya mengenal baik orang ini, bahkan saya bersahabat dengan dia. Lalu security ini membawa ia ke sebuah ruangan bersama dengan satu orang perempuan untuk menemani mereka. Ketika di ruangan itu, security ini menjelaskan bahwa temannya, sahabatnya yang ia kenal dekat, ketika mereka berangkat ke kota untuk menjumpai wanita itu di bulan yang ke-6, ketika di tengah perjalanan mereka mengalami kecelakaan dan pria itu mengalami pendarahan di kepalanya yang sangat hebat. Akhirnya ketika di dalam perjalanan dibawa ke rumah sakit, sang pria ini tidak dapat diselamatkan lagi. Sang wanita ini begitu sedih, tetapi di dalam kesedihannya ia merasa ada kebahagiaan yang luar biasa karena pasangannya begitu mengasihi dia, bahkan rela berkorban di dalam mengasihi dia. Jemaat dikasih Tuhan, melalui cerita ini memberi pemahaman bagi kita bahwa mengasihi harus dinyatakan di dalam kehidupan dan tindakan yang nyata. Demikian juga yang Tuhan kehendaki terhadap murid-muridnya dan Petrus, bahwa Tuhan menghendaki supaya mereka mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, bukan hanya di dalam pemikiran, bukan hanya di dalam perkataan, tetapi harus dinyatakan di dalam tindakan kehidupan sehari-hari mereka. Cuma dikasih Tuhan, firman yang kita baca saat ini bercerita tentang sebagaimana ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya ketiga kali di depan para murid-muridnya. Saat itu Petrus bersama-sama dengan murid lainnya sedang mencari ikan di danau. Dan ketika mereka mencari ikan, satu malam mereka tidak menangkap ikan apapun. Dan ketika hari mulai siang, Tuhan Yesus menampakkan diri di tepi danau Tiberias. Tetapi semua murid-murid Tuhan tidak ada yang mengenal dia. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyak ikan yang mereka tangkap. Maka murid yang dikasihi Tuhan mengetahui bahwa di sana itu adalah Tuhan Yesus, dan ia berkata kepada mereka. Dan ketika Petrus mendengar hal itu, ia langsung mengenakan pakaiannya, ia langsung terjun ke dalam sungai, dan ia pun langsung menjumpai Tuhan Yesus. Sedangkan murid-murid yang lainnya mereka menjumpai Tuhan Yesus dengan perahu. Ketika mereka sampai di darat, mereka melihat di situ ada api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru saja engkau tangkap. Marilah dan sarapanlah." Tidak ada seorang pun yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Sesudah selesai sarapan, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu
bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jemaat dikasih Tuhan, jika kita melihat di dalam bahasa aslinya, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi yang Tuhan Yesus gunakan di sini adalah menggunakan dengan kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat, kasih sempurna, kasih Allah. Sedangkan Petrus menjawab dengan kasih Philea, yaitu kasih seorang sahabat. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya untuk kedua kalinya, kasih Tuhan Yesus masih menggunakan kasih agape, sedangkan Petrus menjawab hanya menggunakan kasih Philea. Dan ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya, bukan lagi menggunakan dengan kasih agape, tetapi Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dengan kasih Philea, yaitu sebagai seorang sahabat, atau dengan kata lain, Petrus, apakah engkau mengasihi aku seperti seorang sahabat? Maka sedihlah hati Petrus dan menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, dan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka ketika Petrus mengatakan bahwa aku mengasihi engkau Tuhan, maka yang Tuhan mau atas kehidupan Petrus adalah gembalakanlah domba-dombaku. Yaitu ada suatu respon tindakan yang Petrus harus lakukan ketika ia mengatakan bahwa ia mengasihi Tuhan, maka ia diminta oleh Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Apa artinya hal ini terhadap kehidupan Petrus? Pertama, mengingatkan bahwa Petrus adalah seorang yang sombong, seorang yang merasa lebih setia, seorang yang merasa lebih pemberani, seorang yang merasa paling mengasihi dengan rela berkorban. Tetapi di dalam kenyataan kehidupan Petrus, ketika Tuhan Yesus ditangkap dan diperhadapkan di depan mahkamah agama, Petrus sebelum ayam berkokok 2 kali, ia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Di sini terlihat bahwa Petrus gagal di dalam menyatakan bahwa ia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, bahwa ia tidak dapat lagi mengatakan bahwa ia rela berkorban di dalam mengikut Tuhan. Semuanya hilang, bahkan semuanya tidak ada apa-apanya lagi. Tetapi Tuhan Yesus bertanya kembali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun menjawab, berbeda. Dia tidak lagi berani dengan mengatakan suatu jawaban kasih yang rela berkorban, tetapi ia hanya mengatakan sebagai kasih seorang sahabat. Di sini mengatakan bahwa Tuhan ingin memulihkan Petrus agar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan Tuhan juga akan memakai Petrus dengan memberikan tanggung jawab yang luar biasa untuk mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepadanya. Jawaban Petrus dengan mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Kasih yang Petrus nyatakan kepada Tuhan harus nampak di dalam kehidupannya, harus nampak di dalam tindakannya. Sebagaimana ketika Tuhan mempercayakan yang untuk mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Artinya Petrus harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan seperti yang mengasihi seorang sahabat. Maka Petrus pun harus mengasihi domba-domba yang Tuhan percayakan kepadanya, sebagai pernyataan bahwa ia mengasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, siapa orang yang paling berani untuk memberitakan kabar baik? Orang tersebut adalah Petrus. Jika kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, di situ banyak diceritakan tentang bagaimana Petrus berani, Petrus dengan sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bahkan ia dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa memberitakan kabar baik sehingga memenangkan banyak orang. Bahkan Petrus kita lihat memenangkan banyak jiwa-jiwa datang ke hadapan Tuhan. Dari hal ini membuktikan bahwa Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apalagi jika kita lihat di akhir hidupnya, Petrus disalibkan dengan terbalik karena ia merasa tidak layak seperti Tuhan ketika ia mau disalibkan.
tetapi ia meminta supaya disalibkan terbalik. Cuma dikasih Tuhan, Petrus pernah gagal di dalam mengasihi Tuhan. Petrus pernah menyangkal Tuhan, dan Petrus pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi di akhir hidupnya, Petrus membuktikan kasihnya kepada Tuhan, bahwa ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan kasih yang sungguh-sungguh dari hati, yaitu rela berkorban. Dan ia sungguh-sungguh menyatakan bagaimana ia mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga banyak orang dimenangkan, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, bagaimana jika hal ini dipertanyakan di dalam kehidupan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan? Apa yang akan saudara jawab? Tentu kita akan mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan jika kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, bagaimana jika Tuhan menginginkan kita untuk mengembalakan domba-dombanya? Apakah kita akan melakukannya? Domba-domba yang Tuhan percayakan kepada Petrus adalah milik Tuhan. Jadi artinya mengasihi domba-domba tersebut bukan hanya oleh para pendeta, para penginjil, para pelayan Tuhan, tetapi kehidupan semua orang percaya harus saling menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan saling mengasihi sesama kita. Kasih itu harus terwujud kepada Tuhan dan terhadap sesama. Kata gembala kala domba, jika diterjemahkan di dalam beberapa bahasa, dikatakan adalah peliharakanlah segala anak dombaku dan berilah makan anak-anak dombaku. Artinya kita diminta untuk saling memperdulikan. Kita diminta untuk saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menopang di dalam iman kita kepada Tuhan, bahkan di dalam kehidupan lahiriah kita. Maka dari itu jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mewujudkan kasih Tuhan. Di dalam kita mengasihi Tuhan, kita menyatakan kasih kita pun kepada sesama kita. Apalagi jika kita melihat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 mengatakan, hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat dikasih Tuhan, kita diminta oleh Tuhan, jika kita mengasihi Tuhan, maka kasih kita pun dinyatakan di dalam kita mengasihi sesama kita. Mungkin kita pernah mendengar tentang kisah seorang yang sangat luar biasa, yaitu seorang perempuan yang dikenal dengan sebagai seorang ibu bagi banyak orang, yaitu bernama Bunda Teresa. Ia dikenali sebagai seorang ibu bagi banyak orang karena ia mengasihi banyak orang-orang yang terlantar, orang-orang miskin, dan ia mengungkapkan suatu hal yang luar biasa, yaitu dengan mengatakan, jika kita menilai orang lain, maka tidak ada waktu untuk kita mengasihi mereka. Artinya, jangan kita menilai apakah orang ini baik terhadap kita, ataukah orang ini apa yang akan ia lakukan terhadap diri kita jika kita mengasihi dia, atau apakah yang akan kita dapatkan jika kita mengasihi orang ini. Ia mengatakan, tidak ada waktu untuk menilai orang itu. Jika kita melakukan hal itu, tidak ada waktu untuk kita mengasihi mereka pula. Maka mengasihi adalah sebagai suatu tindakan untuk kita lakukan, sebab kita mengasihi Tuhan. Apapun yang orang lain lakukan terhadap diri kita, kita tetap mengasihi dia, sebab kita mengasihi Tuhan. Cuma dikasih Tuhan, mungkin kita pernah mendengar seorang yang bernama Bunda Teresa. Ia dikenal sebagai seorang ibu bagi banyak orang karena ia mengasihi banyak orang. Ia begitu memperdulikan orang-orang yang berkekurangan, ia begitu memperdulikan orang-orang miskin,
bahkan ia begitu mengasihi mereka dengan sangat luar biasa. Dan ada sebuah tulisan yang ia katakan, jika kita menilai orang lain, maka tidak ada waktu untuk kita mengasihi mereka. Artinya jangan kita menilai apakah orang itu baik terhadap kita, apakah orang itu akan melakukan sesuatu hal jika kita mengasihi mereka. Tetapi kita mengasihi mereka sebagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan kasih kita kepada Tuhan harus kita nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Hari ini jemaat dikasih Tuhan, kita bersama-sama memperingati hari raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Dan kita percaya kuasa Roh Kudus Tuhan juga ada di dalam setiap diri kita. Dan kuasa Roh Kudus Tuhan juga memampukan saudara dan saya untuk dapat mengasihi Tuhan dan menyatakan kasih kita di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan usaha pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan kehidupan kita bermasyarakat. Sehingga banyak orang melihat bahwa kita mengasihi Tuhan, dan kasih itu mereka rasakan. Dan melalui kehidupan kita menyerahkan semuanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga setiap orang boleh memuji memuliakan Tuhan dan mengaku hanya Yesus Tuhan di dalam kehidupannya. Jemaat dikasih Tuhan, biarlah di perenungan hari ini, apakah kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Mari kita bersama-sama menyerahkan diri kita. Kita menyerahkan kehidupan kita sungguh-sungguh. Mari kita tundukkan kepala kita. Apakah kita sungguh-sungguh selama ini mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh berani rela berkorban buat Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan? Tuhan tahu segala sesuatunya. Saat ini kami diingatkan oleh firman-Mu ya Tuhan, bahwa sebagaimana Engkau bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan pertanyaan ini pun jika ditanya kepada kehidupan kami pun sama mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan di dalam kami mengasihi Engkau, kami juga harus menyatakan kasih kami di dalam kehidupan kami terhadap orang lain. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dapat saling mengasihi. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama saat ini berdoa untuk keadaan yang kami hadapi, yaitu menghadapi COVID-19 yang membuat banyak hal keterbatasan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang berkenan menolong di dalam setiap persoalan yang kami hadapi, sehingga kiranya diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan, sehingga kami dapat menyingkapi dengan berpikir dengan baik, berserah kepada Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah tindakan yang akan kami lakukan. Bahkan di dalam dampak daripada COVID-19 ini, banyak usaha pekerjaan yang hilang, banyak orang-orang mengalami kesulitan di dalam perekonomian, bahkan banyak orang-orang yang mengalami kesusahan. Kiranya Engkau yang mengulurkan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga mencurahkan berkat-berkat-Mu, berikan jalan yang terbaik, bahkan berikan kami kemampuan untuk tetap boleh merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan untuk para medis, bahkan untuk para relawan, dan untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalam mengambil satu keputusan, terlebih untuk pemerintah ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, bahkan berikan mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga di dalam mereka mengambil satu keputusan, kiranya dapat boleh mengambil keputusan yang tepat untuk menangani bahkan memutuskan dari penyebaran COVID-19 ini.
Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pasien yang saat ini sedang dirawat baik di rumah sakit, bahkan dirawat secara mandiri di rumah masing-masing. Kiranya juga Tuhan memulihkan mereka sehingga berikan kesehatan dan kekuatan yang baru. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap gereja-gereja yang saat ini juga tidak dapat beribadah bersama-sama di tempat gedung gereja, tetapi kami berdoa ya Tuhan, melalui sarana yang digunakan, bahkan melalui media, bahkan melalui streaming dan lain sebagainya, kiranya juga Tuhan dapat memakainya dengan sangat luar biasa, agar semuanya dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, sehingga banyak orang yang dapat senantiasa memuji muliakan Tuhan, bahkan dapat datang ke depan Tuhan. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan setiap pergumulan kami. Engkau yang tahu ya Tuhan, setiap pribadi kami yang saat ini datang ke depan-Mu. Kiranya juga Tuhan yang menolong kami di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Biarlah kiranya tangan kasih kemurahan Tuhan memberikan kami kekuatan untuk dapat melalui setiap keadaan yang sulit di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, dan lagi kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya kasih setia, penyertaan dan pemeliharaan daripada Tuhan senantiasa menyertai, membimbing dan menolong kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, dan kami akhiri doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang hidup
jemaat Tuhan, senang sekali dapat bertemu saudara semua di Warta Gereja Kristen Kalam Hidup. Selama pandemi COVID-19, ibadah akan dilaksanakan secara online, dan untuk liturgi serta renungan akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Gereja Kristen Kalam Hidup. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan konseling, Bapak Ibu dapat menghubungi Pendeta Gideon Setiabudi. Bagi saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau pengucapan syukur, Anda dapat mengirimkan melalui rekening Gereja Kristen Kalam Hidup yang tertera di bawah ini. Dan tidak lupa juga nih, kita memiliki gerakan janji iman yang digunakan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Warga jemaat yang ingin memberikan janji imannya, Anda dapat memberikan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Biarlah kita sebagai murid-murid Kristus senantiasa untuk terus mengucap syukur dan selalu menjaga kesehatan karena Tuhan telah melindungi kita dan menjaga kita sampai saat ini. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ku kenal lagi